Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Arif NU Metro Lampung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pada mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Ikhwan Aziz MPDI. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 2 anggota yang masing-masing bekerjasama dalam memenuhi tugas ini. Di sini kami akan membahas mengenai tasawuf Al-Haqi Al-Ghazali. So, langsung saja. Inilah video presentasi dari kami. Nanang Erwanto, NPM 2112700014. Anjarwati, NPM 2112700004. 1. Riwayat hidup Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di At-Tabiran atau Ghazalah di kota Tus, Khurasan, Iran. Nama lengkap beliau ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau mempunyai gelar Al-Ghazali yang dinisbatkan pada ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing atau Al-Ghazal. Ada yang mengatakan juga bahwa gelar tersebut bernisbat kepada kampung kelahirannya, yaitu Ghazalah. Beliau berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya merupakan seorang ahli sufi yang sangat warok. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu ingin melihat anaknya menjadi seorang alim dan soleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, pemikir, dan ahli filsafat Islam yang terkemuka hingga kini. Beliau meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau bertepatan dengan 1111 Masehi di Tus, dan jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. 2. Al-Ghazali menulis banyak sekali kitab, diantaranya adalah yang pertama Ihya Ulumuddin, yang kedua Tahafut Al-Falasifah, yang ketiga Al-Munqidh min Ad-Dhalal, dan yang keempat Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad. E. Jawahir Al-Quran, F. Mizan Al-Amal, G. Al-Maqasid Al-Asna fi Ma'ani Asma'illah Al-Husna, H. Al-Basid, dan I. Al-Mustasfa, dan masih banyak lagi. Yang nomor 3, corak tasawuf Imam Al-Ghazali. Corak tasawuf Imam Al-Ghazali yaitu yang pertama, jalan atau at-thariq. Jalan tasawuf yang dapat ditempuh seorang muslim terbagi menjadi 5 jenjang atau maqamat, yaitu tobat, sabar, kefakiran, zuhud, dan tawakal. Yang kedua yaitu ma'rifat. Ma'rifat adalah pengetahuan tanpa ada keraguan sedikitpun. Dalam hal ini, pengetahuan yang dimaksud adalah zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Mencapai ma'rifat adalah esensi dari taqarrub atau pendekatan diri seorang hamba pada Tuhannya. Sarana untuk mencapai ma'rifat menurut Imam Al-Ghazali adalah kalbu yang suci, bukan dari perasaan atau akal budi. Kalbu dalam tasawuf adalah percikan rohaniyah ilahiyah yang merupakan inti dari hakikat manusia. Corak tasawuf Imam Al-Ghazali yang ketiga yaitu tingkatan manusia dalam tasawuf. Menurut Imam Al-Ghazali terdapat 3 tingkatan manusia, yaitu orang awam yang cara berpikirnya sederhana sekali, kaum pilihan yang berpikir tajam dan mendalam atau golongan khawas, dan kaum ahli debat yang dapat mempersuasi orang dan mematahkan argumen atau al-mujadalah. Corak yang keempat yaitu kebahagiaan. Menurut Imam Al-Ghazali, kebahagiaan adalah tujuan akhir dari jalan sufi sebagai buah perkenalannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep tasawuf, kebahagiaan itu dapat hadir melalui ilmu dan amal.
Ketika seorang manusia paham dan mengerti suatu konsep serta mempraktikannya, maka ia akan menemukan kebahagiaannya. Selain itu, bukankah kebahagiaan dunia ini juga permainan belaka? Sebagaimana tergambar dalam surah Muhammad ayat 36, yang artinya sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu. Quran surah Muhammad ayat 36. 4. Metode tasawuf Imam Al-Ghazali. Di dalam tasawuf Imam Al-Ghazali terhadap metode-metode yang harus ditempuh oleh seseorang dalam upaya membersihkan hatinya dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubat, sabar, fakir, zuhud, tawakal, cinta ilahi atau mahabbah dan ridho. 5. Kontribusi Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah kontribusi kosmologi. Menurut Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa alam semesta ini memiliki masa lalu yang tak terbatas. Semesta raya ini, kata dia, juga memiliki awal. Yang kedua yaitu psikologi. Setiap diri memiliki dorongan sensori dan motorik untuk memenuhi kebutuhan jasadnya, pabar Imam Al-Ghazali. Keduanya melahirkan selera dan kemarahan. Menurutnya, selera mendorong rasa lapar, haus, dan dorongan seksual, sedangkan kemarahan memicu terjadinya kemurkaan dan balas dendam. Ia membagi motif sensori menjadi 5 indera luar seperti mendengar, melihat, mencium, merasa, dan menyentuh. 6. Kritik yang dialamatkan kepada Imam Al-Ghazali. A. Respon Ibnu Rushd terhadap kritikan filsafat Al-Ghazali tentang alam adalah qadim atau ada tanpa permulaan. Pertama, jawaban Ibnu Rushd, alam qadim yaitu Tuhan menciptakan alam, sudah ada sesuatu di samping Tuhan. Dari sesuatu yang telah ada dan diciptakan Tuhan, itulah Tuhan menciptakan alam. Untuk memperkuat bantahannya, Ibnu Rushd mengemukakan beberapa ayat di dalam Al-Quran. B. Allah tidak mengetahui segi-segi juz'iyat. Jawaban Ibnu Rushd yaitu bahwa Allah tidak mengetahui segi-segi juz'iyat. Ibnu Rushd menjawab bahwa pengetahuan Tuhan tidak bersifat juz'iyat maupun bersifat kulli. Sebagaimana manusia, pengetahuan Tuhan tidak mungkin sama dengan manusia. Yang C. Tentang kebangkitan jasmani dari kubur serta kehidupannya sesudah mati, hal tersebut dianggap menyesatkan umat. Ibnu Rushd membantah gugatan Al-Ghazali. Ibnu Rushd mencoba untuk menggambarkan kebangkitan rohani melalui analogi tidur.